Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Quote of the Week episode yang ketiga. Kali ini kita masih bicara tentang quote-nya Albert Einstein, seorang saintis yang luar biasa hebat, yang banyak dipelajari karya-karyanya dalam bidang fisika, akan tetapi banyak orang tidak mengetahui tentang pandangan dan sikap hidupnya. Oleh karena itu, di dalam Quote of the Week ini kita akan bahas sebagian dari pandangan dan sikap hidupnya. Einstein mengatakan bahwa only life lived for others is a life worthwhile. Hidup yang berharga itu adalah hidup yang didedikasikan untuk orang lain. Betul sekali. Seandainya hidup ini hanya didedikasikan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, maka yang tumbuh adalah individualisme dan egoisme yang pada akhirnya akan mengabaikan orang-orang yang berada di sekitarnya, tidak peduli kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, apalagi kepada lingkungan. Begitu juga seandainya hidup ini hanya didedikasikan untuk kepentingan golongan, maka yang tumbuh hanyalah fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, fanatisme partai, sehingga menomorduakan kepentingan bangsa dan negara, menomorsatukan kepentingan partai. Teman-teman semuanya, kita bisa bayangkan seandainya seorang dokter untuk memberikan treatment kepada pasiennya, dia harus milih-milih orang yang seiman dengannya. Tentu hal ini akan menciderai prinsip-prinsip keadilan. Begitu juga seandainya seorang politikus senantiasa mendahulukan kepentingan partainya kepada kepentingan bangsa dan negara, tentu saja hal ini juga akan melukai prinsip-prinsip keadilan itu. Padahal bangsa ini amat sangat mencintai keadilan. Bahkan falsafah hidup bangsa yang dituangkan dalam Pancasila sila kedua menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya prinsip-prinsip keadilan itu harus ditegakkan di atas kemanusiaan dengan cara yang beradab. Sebaiknya para politikus kita belajar dari Presiden Filipina periode 1935-1944, Manuel Quezon, yang mengatakan bahwa my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Artinya kesetiaanku kepada partaiku berakhir pada saat kesetiaanku kepada negaraku dimulai. Teman-teman semuanya, hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, yang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah menghasung kepada kita semuanya untuk banyak berbuat, banyak berkarya, banyak berprestasi agar bermanfaat bagi banyak orang. Perhatikan pilihan kata yang dipilih oleh Rasulullah di sini, linnas, bagi manusia. Maksudnya bagi orang lain, bukan lil muslim atau lil mu'min, tetapi linnas, untuk manusia. Luar biasa. Bagaimana praktek yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Suatu hari malaikat datang kepada Rasulullah untuk meminta izin menghukum orang-orang Taif, yang pada saat itu mereka mengusir Rasulullah dari kampung orang Taif, mengejek beliau, menghinakan beliau, melempari batu beliau. Akan tetapi Rasulullah menolaknya. Bahkan Rasulullah mendoakan kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang diutus kepada mereka dengan membawa jalan keselamatan. Kita perhatikan kata yang dipilih oleh Rasulullah, qaumi, kaumku. Rasulullah sudah merangkul mereka sebagai kaumku padahal pada saat itu mereka memusuhi Rasulullah, mengusir beliau, menghinakan beliau. Padahal pada saat itu mereka belum Islam, pada saat itu mereka juga belum menjadi orang yang beriman. Tetapi perhatikan, betul-betul sudah dianggap sebagai kaumnya. Dalam kesempatan lain dikisahkan bahwa Rasulullah setiap pagi membawa makanan ke pasar Madinah
untuk seorang pengemis buta Yahudi yang setiap hari mangkal di sana. Tidak hanya membawakan makanan saja, tetapi beliau juga menyuapi pengemis buta tadi dengan makanan yang beliau bawa. Padahal pengemis Yahudi ini setiap hari memprovokasi orang-orang yang berada di sekitarnya supaya menjauh dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu mereka tuduh sebagai tukang sihir, mereka tuduh sebagai pembohong, dia tuduh sebagai pembohong, pendusta dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Rasulullah setiap hari dengan sabar membawakan makanan dan menyuapinya. Dalam kisah lain juga diceritakan ada seorang wanita pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Padahal anjing bagi banyak orang itu dianggap sebagai binatang yang hina. Ngapain harus dikasih makan? Biarin mati aja kan gitu biasanya. Tetapi kelembutan hati wanita pelacur ini mendorong dirinya, menggerakkan dirinya untuk mengambil air dan memberikan minum kepada anjing tadi. Kehalusan, kelemah lembutan wanita tadi menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Teman-teman, mari kita perhatikan betapa quote yang disampaikan oleh Einstein dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya itu sejalan, paralel. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Islam itu berlaku secara universal, bisa diterima oleh orang Indonesia dan juga bisa diterima oleh orang Jerman, Yahudi yang tinggal di Jerman, Einstein kan gitu ya. Dan bahkan bisa diterima oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Bahkan orang sekarang ini betul-betul berada dalam kenikmatan yang luar biasa karena arus informasi yang begitu deras dan mudah untuk mendapatkan ilmu. Sehingga orang bisa mengakses, mempelajari berbagai macam agama, membandingkannya, kemudian memilih satu yang terbaik untuk jalan hidupnya demi kebahagiaan dan keselamatannya fid dunya wal akhirah. Begitu saya kira apa yang bisa kita pelajari dari quote-nya Einstein tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.